Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan membahas soal tryout ujian sekolah materi matematika. Kali ini kita akan membahas soal nomor 6 hingga nomor 9. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa anak-anak untuk subscribe akun ini ya, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian agar kita bisa belajar bersama dan sukses bersama-sama dalam menghadapi ujian sekolah materi matematika. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan nomor 6. Soal nomor 6 merupakan soal pola bilangan. Di sini kita lihat pola yang pertama jumlahnya ada 2 lingkaran ya. Nah, kemudian pola yang kedua kita lihat di situ ke kanannya ada 3 lingkaran, kemudian ke atas ada 2 baris lingkaran, sehingga jumlahnya 6 lingkaran. Pola yang ketiga, ke kanan itu ada 4 dan ke atas ada 3 baris lingkaran, sehingga jumlahnya 12. Sampai sini bisa anak-anak ketahui polanya bagaimana? Ternyata untuk ke kanan itu akan bertambah 1. Misal untuk pola kedua, ke kanan akan menjadi 3. Pola ketiga ke kanan menjadi 4. Dan naiknya akan tetap sesuai dengan pola bilangannya. Jadi untuk pola ke-20 bagaimana? Untuk pola ke-20 berarti ke kanannya bertambah 1. Jadinya 21 dikali ke atasnya sesuai dengan polanya, yaitu 20. Sehingga hasilnya 420. Jawabannya C. Untuk soal nomor 7, langkah pertama kita harus mengetahui banyaknya bunga selama 1 bulan. Di situ diketahui 12 bulan atau setahun bunganya adalah 9%. Nah, 1 bulannya berarti ada berapa persen nih? Kita hitung saja. Berarti cara mencari bunga 1 bulannya yaitu 9 dibagi dengan 12. Disederhanakan menjadi 3/4%. Nah, 3/4% dari tabungan awalnya itu berapa sih? Kita kalikan saja tabungan awal dengan 3/4%. Jadi 2.400.000 kita kalikan dengan 3/4. Kemudian kita kalikan lagi dengan 1/100. Maksudnya apa? Maksudnya di situ adalah persen. Persen itu kan per 100. Jadi di situ kita tulis 1/100. Hasilnya berapa? Hasilnya 18.000. Selanjutnya kita mencari banyak bunga yang didapatkan oleh Rima. Caranya kita kurangkan tabungan Rima saat diambil yaitu 2.760.000 dengan tabungan awal Rima yaitu 2.400.000. Hasilnya adalah 360.000. Jadi lama Rima menabung di bank yaitu 360.000 dibagi dengan 18.000 sama dengan 20 bulan. Jadi jawabannya yang C. Soal yang ke-8 merupakan soal bentuk aljabar. Di sini kita menggunakan bentuk X ditambah Y kemudian dikuadratkan. Langkah pertama kita kuadratkan suku pertamanya yaitu X kuadrat. Kemudian kita kalikan pangkatnya yaitu 2 dengan suku pertama dan suku kedua. Jadi hasilnya ditambah 2XY. Lalu yang ketiga kita kuadratkan suku yang kedua yaitu Y. Jadi ditambah Y kuadrat. Nah, kalau sudah begini tinggal kita masukkan saja. X ditambah Y kan 40, berarti 40 kuadrat sama dengan
X kuadrat dan Y kuadrat yang ditanya, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian ditambah dengan 2XY. Seperti yang kita tahu, XY adalah 384, sehingga kita bisa tulis dengan 2 dikali 384. Nah, kita cari dulu tuh hasilnya berapa. 40 kuadrat hasilnya 1600. Kemudian 2 kali 384 hasilnya 768. Ada di ruas kanan, sehingga kita pindah ke ruas kiri menjadi dikurang 768. Sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat hasilnya adalah hasil dari pengurangan tersebut, yaitu 832. Jadi jawabannya adalah A. Masuk soal nomor 9, yaitu soal himpunan. Di sini kita cari terlebih dahulu hasil dari 2 dikali X min 3. Kita kalikan masing-masing per suku ya. 2 kali X yaitu 2X, kemudian 2 kali negatif 3 min 6. Kurang dari sama dengan 5X ditambah 6. Kemudian 5X yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, sehingga yang awalnya positif pindah ke ruas kiri menjadi negatif. 2X dikurangi 5X kurang dari sama dengan, nah di sini negatif 6 di ruas kiri kita pindah ruas ke kanan, sehingga kurang dari sama dengan 6 ditambah dengan 6. 2X min 5X hasilnya min 3X kurang dari sama dengan 12, dan karena di situ negatif 3X supaya positif kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Hasilnya 3X tandanya berubah menjadi lebih dari sama dengan negatif 12. X lebih dari sama dengan negatif 12 dibagi 3, sehingga X hasilnya lebih dari sama dengan negatif 4. Kita lihat pilihannya, sehingga jawabannya yang D. Karena lebih dari negatif 4, berarti negatif 4 ke atas, yaitu negatif 4, negatif 3, kemudian negatif 2. Karena di situ ada tanda lebih dari sama dengan negatif 4, sehingga negatif 4-nya ikut ya. Jadi jawabannya yang D. Nah, cukup sekian ya pembahasan kali ini. Untuk anak-anak yang memiliki soal dan ingin kita bahas lewat video seperti ini, silahkan kirimkan soal kalian melalui email ya. Dan jangan lupa sertakan identitas kalian. Oke, pembahasan kita cukup sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.